Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan membuat sebuah eh, video tutorial lagi untuk mengerjakan tugas. Ini mah yang PP1 ya. Dan sekarang kan kemarin itu stack udah. Nah, sekarang kita lanjut ke key atau QW. Nah, ini. Jadi saya bikin project Java yang dimana lokasinya folder saya simpan di sini gitu. Terus saya build sistemnya saya langsung aja IntelliJ gitu. Soalnya kalau Maven atau Gradle mungkin belum dibutuhkan untuk sekarang. Jadi untuk JDK-nya teman-teman bisa bebas. Kebetulan di sini saya menggunakan JDK 21 yang terbaru sekarang 23 ya. Terus advanced settingnya biarin aja default kayak gitu. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah jadi si projectnya. Terus sekarang ini mengenai registrasi vaksinasi ya. Jadi sistem ini tuh akan mengelola antrean pendaftaran vaksinasi di suatu fasilitas kesehatan yang nantinya akan menggunakan struktur datanya itu key yang dimana dia itu bertipe FIFO atau first in first out. Jadi yang pertama masuk itu juga yang pertama keluar. Oke, jadi seperti biasa si main kelasnya kita ubah dulu namanya menjadi vaksinasi main. Kayak gini sudah vaksinasi main. Terus setelah itu yang paling pertama kita siapin dulu package-package-nya. Kalau saya sih untuk project yang masih bisa dibilang sederhana ini, saya cuma membuat entity, kemudian service. Di service itu untuk dimana logika si aplikasinya bakal berjalan di sini. Dan kemudian util. Nah, util ini untuk apa? Jadi kelas utility ini sebagai kelas helper atau kelas pembantu lah ya yang memudahkan si aplikasi kita ini. Jadi kita nggak perlu bikin banyak kode gitu. Jadi kita bikin satu kali kode aja bisa dipakai untuk beberapa kali kayak gitu. Nah, terus yang paling pertama saya bikin itu di bagian entity dulu ya. Jadi pertama-tama itu saya akan membuatkan entity pasien. Tapi teman-teman saya sarankan kalau misalnya membuat kelas Java, jadi kita menggunakan camel case. Jadi huruf depan awal pasti gede. Kalau misal beberapa kata gitu, misal pasien lama kayak gini. Jadi kalau kata baru huruf besar di awal. Nah ini sudah. Jadi uh, di kelas entity ini itu tuh sama kayak teman-teman kemarin membuat kelas node ya. Jadi di sini itu untuk menyimpan si datanya. Nah di sini saya membutuhkan dulu data variabel yang berupa kayak nick, nama, alamat, nomor telepon, waktu daftar, dan juga nanti akan ada usia. Terus kita juga akan mengecek itu vaksinasi itu sebelumnya udah atau belum. Jadi saya buat dulu private string nick, terus nama, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian waktu daftar, oke, segini. Kemudian integernya untuk usia. Dan terakhir kita untuk pengecekan menggunakan boolean dengan nama vaksin sebelumnya. Setelah itu kita membuat sebuah konstruktor yang dimana konstruktor itu pasti kelasnya sama kayak nama kelas yang udah kita buat gitu. Nah, yang dimana dia itu menerima argumen yaitu nick, kemudian nama, kemudian usia, kemudian nomor telepon, kemudian terakhir itu pengecekan apakah dia sudah vaksinasi atau belum. Kemudian boolean. Nah,
Kenapa waktu daftar enggak? Karena waktu daftar tidak wajib di input ya ketika si aplikasi jalankan kayak gitu. Nah, setelah itu kita tinggal panggil-panggil aja datanya. Nik, nama, usia, nomor telepon. Terus waktu daftar itu eh, waktu daftar, nah itu kita di sini saya menggunakan library yang sudah disediakan Java, itu java.time.local.datetime. Terus waktu sekarang sesuai dengan komputer teman-teman. Kemudian kita atur ke string, karena kalau misalnya nggak ke string dia format waktunya bakal susah untuk dibaca. Terus kalau misalnya teman-teman ini tuh apa sih gitu, teman-teman bisa klik kontrol terus diklik, nanti ini ada penjelasan di sini. Tuh, kayak gini. Jadi kalau misalnya kita nggak atur ke string dia bakal kayak gini. Jadi benar-benar angka yang panjang banget gitu. Ini kan keterbacanya susah gitu. Jadi kita atur ke to string gitu. Selanjutnya tinggal yang terakhir, kita perlu masukin juga si vaksin sebelumnya, panggil. Jadi ini itu merujuk ke yang sini, sedangkan kalau ini merujuk ke yang di sini. Lanjut tinggal kita buat getternya. Teman-teman sudah saya ajarkan ya sebelumnya untuk membuat getter yang cepat. Kalau misal menggunakan Intel ID itu, teman-teman bisa menggunakan tombol Alt kemudian insert. Nanti bakal ada generate kayak gini. Kemudian saya bikin aja kayak gini. Nah, kayak gini. Terus ini saya pakainya has aja karena nanya kan udah atau belum. Sedangkan kalau is saya kurang suka gitu. Terus yang terakhir kita buat juga satu fungsi override yang dimana kita beri nama toString. Terus itu isinya fungsinya mengembalikan nama. Terus ini tuh kalau misal teman-teman di PP1 itu sama kayak fungsi display, mirip-mirip kayak gitu. Nama terus habis itu nick. Terus habis itu yang pertama nick dulu, nama dulu. Kemudian kita cari nicknya, habis itu kita print usianya. Terus tutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga kan di sini kan ada nih vaksin sebelumnya, berarti kita buat entity untuk vaksin. Nah, di vaksin kita membutuhkan private string kode vaksinnya berapa, nama, kemudian produsen. Jadi produsen itu yang penyedia si vaksinnya. Kemudian kita juga butuh stok. Jadi untuk ngecek nih stoknya ada berapa, kita bikin konstruktornya. Nah, itu kita butuhin kode. Kayaknya kita butuh semua karena ini dibutuhin semua gitu. Tinggal kita panggil. Nah, kayak gini. Habis itu tinggal kita buat getternya gitu. Dan juga kita harus membuat satu fungsi. Karena ini getter udah semua, kita buat juga fungsi yang dimana namanya itu adalah public void kurangi stok dulu. Jadi kita nggak perlu bikin lagi di tempat lain, jadi di sini juga bisa. Jadi kalau misal stoknya itu nilainya adalah lebih dari 0, maka stok min atau stok sama dengan stok dikurang 1. Nah, kayak gini. Cuman biar lebih kode lebih bersih gitu, jadi kita bikin aja min. Nah, kayak gini. Terus kan kita kurangi udah, berarti tinggal bikin public void tambah stok. Jadi ini kita bikin menerima argumen ya. Jadi integer jumlah parameter, sorry. Jadi ya benar, argumen. Jadi menerima argumen yang kita beri nama jumlah.
nanti adalah stok plus min jumlah. Nah, kalau plus min itu adalah stok sama dengan bentar. Jadi kalau ini ditambah 1 gitu. Jadi stok di plus jumlah. Nah, kayak gini. Sama aja. Oke, yang terakhir kayak tadi kita buat lagi satu fungsi yang kita beri nama toString lagi. Jadi isinya sama aja. Return nama plus kayak gini produsen plus produsen, habis itu di sini stok. Ini aja biar gampang dibaca. Oke, sudah. Di sini saya kurang n, jadi produsen. Oke. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita juga butuh petugas atau abang-abangan yang jaga atau bapak-bapak yang jaga. Sini tinggal kita butuh ID. Di sini ID-nya kita kasih string aja. Kemudian kita butuh jabatan. Kemudian nama dulu baru jabatan, biar rapi aja. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misal pengen jabatan dulu baru nama juga nggak masalah. Habis itu seperti biasa konstruktor, kita butuh konstruktor. Saya pengen cepat jadi generate aja. Kita butuhnya tiga-tiganya. Kemudian kita bikin lagi getter setternya. Di sini getter saja ya, setter tidak diperlukan. Satu lagi kita butuh toString. Nah, kita butuh nama dan jabatan. Oke, nah jadi bisa kayak gini. Atau kalau misal pengen kodenya lebih bersih, bisa kayak gini. Nama. Ini mah gimana teman-teman nulis kode aja ya. Jabatan. Nah, kayak gini bisa juga. Dan terakhir kita antrian. Kan kita bikin antrean, nggak mungkin dong kita bikin antrean tapi antreannya nggak ada gitu. Antrean vaksinasi. Nah, di sini isinya itu adalah private pasien, yang dimana tipe data itu sering. Kemudian kita juga buat variable class, yang dimana kita panggil kelas vaksin, kita kasih nama vaksin. Kemudian kita beri lagi string nomor antrean, waktu masuk antrean, dan juga status. Jadi di status ini nanti itu akan ada menunggu, kemudian sedang dilayani, selesai, dan juga batal. Nah, kayak gitu. Terus kita tinggal buat konstruktor, yang dimana kita generate lagi. Kita tuh butuhnya pasien, kemudian vaksin, dan juga nomor antrean. Nah, terus untuk waktu sama aja. Waktu masuk antrean itu kita pakai yang tadi, Java time, local date time, kemudian mau toString. Selanjutnya kita bikin kelas pasien. Kita bikin getternya pasien, get pasien, vaksin, nomor antrean, waktu masuk antrean, dan status. Terus di sini juga kita bikin setter untuk status. Jadi kita bisa ngeset statusnya dari konstruktor ini gitu, dari si kelas yang ini kayak gitu. Dan terakhir kita butuh toString. Jadi
balikinnya itu nomor antrean, pasien, get nama. Di sini kenapa gini? Karena kita belum panggil si pasien, jadi kita import dulu. Oh ya, di sini belum. Jadi kita bikin dulu private. Ini tuh bukan stringnya tapi pasien. Nah kayak gini. Terus ini kenapa dia salah? Nah jadi itu membutuhkan entity. Jadi ini tinggal kita ubah lagi jadi pasien. Nah beres. Terus juga kita ubah jadi pasien. Beres kayak gitu. Get nama. Terus habis itu kita bikin pemisahnya. Terus kita panggil lagi vaksin, get nama. Kita pisahin lagi. Nah, di sini itu baru kita masukin statusnya. Status. Di sini status. Di sini kita bikinnya pakai huruf kecil ya. Nah, kayak gini. Terus habis itu status. Di sini kita belum membuat, jadi kita buat dulu di status. Kita defaultnya kita bikin menunggu. Nah kayak gitu, kayak gini teman-teman. Ini juga kita gantiin huruf kecil, ini juga huruf kecil. Nah kayak gitu di status menunggu. Oke, nomor antrean sudah. Ini udah. Oke, ini biarin aja dulu. Ini nggak apa-apa. Terus selanjutnya baru kita masuk ke service teman-teman. Nah di service itu kita bikin vaksinasi queue. Ini tuh di sini itu tempatnya kita membuat sebuah fungsi-fungsi dan juga metode-metode yang nanti kita akan butuhkan kayak gitu. Kalau misal di kelas PP1 itu tuh namanya struktur list. Ya, gini kayak gitu deh. Yang dimana si logika pemrogramannya itu tuh dikumpulin di sini. Kayak gitu. Makanya saya kasih paket service karena dia tuh untuk service si vaksinasi, jadi biar memudahkan lah. Tuh. Atau kalau kasarnya mah kelas helper juga sih, enggak sih? Bank lah, bank. Jadi ini tuh bank yang itu nyimpan semua kode-kode yang bakal kita butuhin nanti untuk logika pemrograman yang dibutuhin di kelas main kayak gitu. Terus sekarang kita buat di kelas vaksinasi Q itu kita buat dulu beberapa variabel yang akan dibutuhin, yaitu yang pertama kita buat array dulu yang kita panggilnya dari si antrean vaksinasi ini. Antrean vaksinasi. Terus kita jadiin array. Untuk array itu kayak gini ya. Nah, kenapa ini merah? Karena belum diimport. Kita tinggal import saja. Kita kasih nama array. Oke. Terus habis itu kita tinggal bikin beberapa variabel yang bisa dihitung atau jadikan operasi matematika, yaitu capacity, kemudian front, rear, dan juga size. Jangan lupa koma. Nah, setelah itu kita bikin konstruktor seperti biasa yang dimana kita panggil yang kita butuhin di parameter argumennya itu capacity. Terus tinggal kita set capacity-nya. Nah, itu kita bikin dulu array-nya, kita set array baru. Array sama dengan new array.
query new antrean vaksinasi sesuai nama aja. Kemudian di sini kita masukin capacity. Jadi nanti itu di area itu punya aturan yang dimana aturan itu menggunakan nilai dari kapasitas itu. Terus kita set dulu default flow-nya 0, rear-nya min 1 sama dengan min 1. Selanjutnya size-nya juga kita atur 0 karena masih kosong kan. Terus habis itu kita bikin dulu kayak biasa public boolean is empty. Kalau misalnya is empty berarti kita tinggal cek nih, tinggal balikin size-nya itu sama dengan 0. Tapi ini bukan sama dengan sekali, tapi 2 kali. Itu untuk melakukan pengecekan gitu, apakah 0 gitu. Terus kita juga bikin public boolean is full sama dengan si size-nya sama dengan capacity. Nah, kenapa kayak gini? Karena nanti kapasitasnya kita tentuin. Misal kita cuma butuh 5 data. Jadi kalau si size itu udah 5, maka si array-nya penuh. Jadi tidak bisa menerima lagi si datanya kayak gitu. Terus di sini kita membuat fungsi enqueue yang dimana ini tuh berfungsi untuk menambahkan data antrean. Tinggal kita buat public void enqueue. Kita panggil antrean. Nah, jadi ini tuh dari mana? Dari si kelas ini sendiri gitu. Dari si yang kelas si antrean vaksinasi datanya ini, entity ini gitu. Terus ini antrean untuk apa? Nanti. Sabar. Jadi ini tuh adalah nama yang kita buat untuk ini. Karena kan kalau misal kita kasih nama antrean vaksinasi kan itu kan bakal capek nih, dan teman-teman bisa aja kalau misal A, nah itu juga nggak apa-apa. Cuman ini terlalu ambigu, nanti A, emang A untuk apa kayak gitu. Jadi kita bikin aja antrean kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kita cek full nggak. Kalau nggak full maka kalau full maka kita print antrean penuh bro, mohon tunggu hingga ada slot kosong. Langsung return. Kan ini kan cuma untuk ngecek doang kan, NQ kan NQ nambahin gitu. Terus setelah itu kita hitung rear sama dengan si rear tambah 1. Misalnya ada depannya sekarang udah angka berapa, nanti tambah 1 habis itu dibagi hasil bagi sisanya. Jadi kalau persen itu modulo. Nah, jadi teman-teman harus ingat, sabar, ini itu bagi ini tuh kali kali, kalau ini mah tahu ya, ini tambah, ini kurang. Nah, ini bintang persen sama. Nah, ini tuh modulo sisa bagi itu teman-teman, tambah kurang. Terus habis itu kita set si array-nya yang isinya sekarang kita panggil si rear ini, terus kita masukin ke antrean ke dalam data si ini, dimasukin datanya kayak gitu. Habis itu kita tambah 1 size-nya. Habis itu kita print lagi teks, copy saja. Nah, kan enak, tinggal kita ubah isinya. Jadi ini tuh kalau misal udah penuh, tapi ini kalau misal nggak penuh gitu. Sebenarnya teman-teman bisa aja pakai else, tapi saya bikin gini biar singkat aja kodenya kayak gitu. Jadi di sini itu tinggal pasien plus antrean get pasien ditambahkan ke antrean dengan nomor. Nah, di sini tambahin nomornya antrean, terus get nomor antrean kayak gitu.
DQ beres-beres. Habis itu NQ beres-beres. Sekarang tinggal kita buat DQ. DQ mah gampang bro. Jadi kita cek dulu kosong atau enggak. Kalau kosong tinggal, sebenarnya tinggal returnal juga nggak apa-apa. Tapi biar jelas dulu, kita harus masukin teks lah. Shout. Nah di sini antrean kosong, tidak ada pasien yang menunggu. Tidak ada pasien yang menunggu. Titik. Nah, terus kalau misalnya dia nggak kosong maka kita panggil depannya, cek nilai depannya. Ingat teman-teman jangan bingung ini, karena ini tuh ada di sini. Kita reset dulu, gitu. Terus habis itu kita cek nih, kan ini kan kita panggil dulu, masukin si, kita set dulu si antreannya itu panggil data frontnya. Habis itu array front kita set jadi 0, depannya kita potong jadi 0 dulu. Habis itu kita frontnya kita bagi lagi sama kapasitas. Jadi ambil hasil sisa baginya. Terus habis itu kita kurangi size-nya, tinggal kita return antrean kayak gitu. Jadi nanti itu hasil yang dikasih lagi ke sistem yang ini. Jadi ini tuh untuk nanti dikasih ke sini gitu. Karena kan ini kan bakal dikirim ke data ini kan. Jadi antrean tuh adalah si antrean vaksinasi, kita singkatnya namanya kayak gitu. DQ sudah. Terus sekarang tinggal kita buat pick atau melihat atau cek lah. Cuman kalau misal teman-teman nanti mainnya sudah di ranah kayak luar gitu, sering-sering main di forum luar, itu tuh nama resminya tuh pick atau mengintip lah. Melihat kan kalau teman-teman yang main PUBG kan tuh kan ada picking tuh. Nah gitu. Sama, kita cek dulu kosong atau enggak. Kalau misal kosong, tinggal kita system.out.print titik koma dulu, antrean kosong, tidak ada pasien yang menunggu. Tinggal kita blok, tinggal kita masukin kutip. Nah, jangan lupa di return 0 karena kosong. Ini is empty nih. Habis itu tinggal kita return array front. Jadi kalau misalnya kosong udah kosong. Tapi kalau nggak kosong, tinggal kita panggil yang paling atas, yang paling depan, kayak gitu. Kasih keterangan dulu. DQ mengeluarkan dari antrian. Copy, nggak deh. Pick. Melihat yang di depan antrian. Nah, habis itu kita bikin lagi fungsi lagi. Sekarang fungsi size, ukuran antrian. Yang paling gampang bro, tinggal public integer size, tinggal balikin size sekarang, udah kayak gitu dong. Habis itu kita butuh fungsi clear, jadi untuk membersihkan gitu. Misal nih orang semua udah balik, data udah kita ambil, masa datanya mau dibiarin kayak gitu? Nanti repot dong kalau misalnya kita harus bikin fungsi baru terus. Jadi kita bikin lagi void clear. Void clear lagi, reset antrean. Lupa masih di dalam komen. Nah, public void clear. Bentar, ini harus cross check dulu. Mic-nya nyala nggak? Nyala. Oke. Jadi fungsi clear itu adalah reset. Jadi kita hitung. Kita set dulu integer i sama dengan 0. Terus habis itu nilai i-nya itu sudah, nilainya kurang dari capacity. Jadi kan ini. Terus habis itu tambahin terus. Jadi kita set dulu 0.
Terus ya si ini tuh i-nya itu kurang dari kapasitas yang sudah ada. Nih, habis itu kalau misalnya kurang berarti nambah terus. Nah, kayak gitu. Sampai batasan yang kita tentukan. Jadi kalau misalnya i-nya cuma sampai 5 berarti dia itu cuma naik terus sampai 5 gitu. Jadi ini nambah satu terus. Ini tuh awalnya nol. Ini awalnya nol. Ini nambah satu terus. Ini aturannya. Jadi kalau berarti ini tuh nggak boleh lebih dari si kapasitas. Kayak gitu. Tinggal kita set array i-nya 0 dulu. Habis itu kita set lagi datanya. Kayak tadi. Nah, ini copy aja. Paste beres. Habis itu tinggal kita print antrean berhasil dikosongkan. Beres, bro. Tinggal kita bikin fungsi display terakhir. Public void display. Ya, ini mah sama aja kayak kosong. Jadi kalau yang kosong 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 berarti kita bisa copy yang ini dong. Benar gak? Benar. Nah, kayak gini. Tapi ini gak usah return 0, cuma return doang. Nah, kayak gitu. Karena ini kan untuk nampilin, masa mau dikosongin lagi datanya. Nah, tinggal kita sistem sote lah. Nah, kalau yang garis miring kayak gini terus n itu untuk spasi ya, itu tuh indentasinya di Java. Nah, ini nih kayak gini, tinggal kita atur aja. Kita tulis, masukin dulu tulisan daftar antrean vaksinasi jumlah antrean. Habis itu size, karena ini cuma ngecek jumlah total. Habis itu kita set dulu count sama dengan 0, dari sama dengan front, while count nilainya kurang lagi dari size, maka antrean vaksinasi kita kasih nama antrean, panggil si i ini, kemudian system.out.println println di sini count ditambah 1 plus kasih titik pemisah, habis itu antrean get pasien, habis itu dipisahin lagi pakai strip gini, habis itu ambil lagi antrean, kita ambil pasiennya, terus ambil lagi get namanya, di plus lagi, habis itu kita kayak gini, kita buka kurung lagi, di sini plus lagi, turunin dulu lah biar gampang dibaca. Di sini plus antrean get vaksin, tanya ini udah vaksin belum gitu. Habis itu get nama, itu tinggal kita tutup kurung yang tadi, seperti itu. Singkat kok. Terus selanjutnya adalah kita panggil lagi hasil modulnya, terus baru kita tambahin. Nah, teman-teman bisa gini, atau mau konnya dulu juga bisa. Nah, kayak gitu. Terus terakhir tinggal kita copy yang ini di sini. Boom, beres.
beres bro, vaksinasi bro. Terus setelah itu kita bikin dulu input util. Jadi biar teman-teman tuh buat inputan tuh nggak ribet kayak gitu. Sebentar, laptop saya berat. Nah, di input util untuk apa? Jadi daripada teman-teman kalau misalnya pengen bikin inputan tuh harus bikin dulu scanner, habis itu next 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 lagi scanner, next line scanner, next integer segala macam. Jadi di sini kita bikin kelasnya biar memudahkan. Jadi private static scanner. Bentar. Private static. Oh, sabar teman-teman. Ini kelas Kotlin, bukan kelas Java. Hapus dulu Java class. Nah, input util. Nah, private static scanner. Kita kasih nama scanner. Nah, terus new scanner system.in. Jangan lupa diimport. Kalau nggak diimport, error. Nih, tuh. Nah, kayak gitu. Tinggal kita buat fungsi yang pertama itu fungsi statiknya. Jadi fungsi statik itu biar teman-teman gampang itu dimana kita tuh bisa ngerubah data dalam fungsi kayak gitu di fungsi itu gitu. Input integer string info. Nah, info south di sini info plus, habis itu kita lakukan pengecekan while true, jalanin terus. Di sini kita try dulu, kita cek nih input sama dengan scanner next line, terus habis itu balikinnya adalah integer, kita parsing. Jadi kan sebenarnya kan kalau misal tipe data yang lama, yang tua, itu kan dia kan kayak gini. Ini kan cuma bisa terima input sampai berapa juta gitu. Sedangkan kalau integer yang sudah dewasa, itu tuh dia tuh bisa menerima lebih banyak dan bisa dipakai di kelas generik kayak gitu. Kelas generik apa nanti teman-teman belajar sendiri. Habis itu jadi kita cek dulu nih try ini. Kalau misal dia aman, kalau misal dia error, maka kita catch. Nah, catchnya pakai number format exception. Jadi kalau misalnya dia bukan number, langsung error kayak gitu. uh, Sistem paling info, nggak usah info deh, langsung tampilin input harus angka bro, ulang. Nah gitu, beres-beres. Tinggal kita bikin lagi satu public static string input string info kayak gini infonya. Habis itu tinggal return scanner next line, beres. Dan terakhir karena kita punya boolean tadi, jadi static boolean input boolean. Nah, habis itu sini info itu jawabannya cuma dua, yes atau no gitu, y atau no. Terus habis itu tinggal string input scanner next line, terus habis itu kita ke lower case. Jadi mau teman-teman nanti jawabnya pakai y gitu atau n gitu, itu tetap aja dijadiin y n. Nah kayak gitu, lower case gitu. Terus tinggal kita return kalau misalnya y maka true, kalau misalnya dia enggak maka false. Atau kalau misalnya pengen yang lebih bisa dipahami sama teman-teman bisa kayak gini. Jadi return kalau misalnya inputnya sama dengan y equals y, maka
pakai pipa, yes, atau input equals ya. Nah kayak gitu. Cuman saya mah senengnya gitu ya pakai yang bawah. Cuman untuk berpelajaran nggak apa-apa kayak gini. Terus tinggal kita buat lagi satu fungsi baru yang namanya menu view. Menu view, menu bukan menu resto ya. Kita bikin langsung ke fungsi utama, public static integer, display menu utama. Nah, itu shout. Ini teman-teman bisa percepat juga nggak apa-apa dah di sini lah. 3 sistem antrean vaksinasi. Malas. Nah gini weh. 1 tambah pasien ke antrean. Yang kosongin dulu bro. Nah 2 proses pasien berikut. 3 lihat pasien di depan antrean. 4 tampilkan semua antrean. 5 lihat stok vaksin. 6 tambah stok vaksin. Wah kita keluar 7 nih. 7 keluar, beres aplikasi ya. Kayak gitu. Tinggal kita return input util yang tadi, input util. Kita pilih yang input integer. Nah ini info tadi gitu. Pilih menu, beres. Terus habis itu tinggal, jadi ini kita punya 2 menu ya. Display menu vaksin. Ini mah mirip-mirip lah. Pilih jenis vaksin. 1 Sinovac, COVID bro. 2 AstraZeneca. Terus Pfizer. Terus yang terakhir, yang keempat itu Moderna. Terus tinggal kita menu vaksin. Tinggal kita pilih vaksin. Nah, terus sekarang tinggal kita ubah vaksinasi main. Ini kosongin dulu nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Oke bro, sebentar. Oke teman-teman, kita lanjut. Terus sekarang di vaksinasi main. Jadi gitu teman-teman, sebentar mau saya geser. Nah jangan lupa untuk membuat dulu package-nya. Sebenarnya nggak usah juga nggak apa-apa sih, cuman biasakan nanti ada ya package-nya biar kelihatan gitu. Terus di sini sudah public static void main-nya. Tinggal teman-teman bikin kayak gini. Shout sini untuk pembatas dulu. Nah gitu. Atau sebenarnya teman-teman kalau misalnya pengen batas juga pakai YouTube nggak apa-apa, bisa gitu. Cuman males Nah kayak gini. Habis itu shout lagi di sini itu sistem antrean
registrasi vaksinasi, copy di sini, ubah namanya, tulisannya implementasi full structure. Nah kayak gitu. Terus tinggal kita panggil nih kelas petugas. Nah, kita kasih nama petugas sama dengan new petugas. Nah ini kan butuh nih ID, nama, jabatan, dari mana sih. Kalau misalnya teman-teman ke kelas petugas yang ini nih, jadi ini butuh ID, butuh nama dan jabatan. Jadi kita dulu kasih dulu nama ID 1, kemudian namanya Dokter Fadil, terus habis itu dia teh spesialisnya atau jabatannya itu dokter vaksinasi. Nah gitu. Besok kita bikin nih arraynya vaksin, kita kasih array daftar vaksin namanya. Terus ini kita kasih ya fungsi buat daftar vaksin, sama sebentar. Setelah itu kita buat lagi integer max antrean sama dengan, nah ini kita nggak perlu capek, tinggal panggil aja input util yang sudah kita buat tadi. Input util, input integer, kita kasih nama, kita kasih infonya apa, masukkan kapasitas antrean maksimum, tutup, kayak gitu doang. Tinggal kita cek nih, kalau misal max antreannya itu kurang dari 5, maka kita kasih text short. Nah ini itu kapasitas minimal adalah 5, diatur ke 5 otomatis oleh sistem. Itu max antrean sama dengan 5. Terus habis kita bikin lagi kita inisiasi lagi si Q nya, kita kasih nama aja antrean vaksinasi sama dengan new vaksinasi Q sama dengan kita kasih argumen parameternya max antrean. Kenapa max cuma 1, kenapa ini bisa banyak gitu, 1 karena kalau misalnya kita lihat di sini dia cuman butuh capacity kayak gitu. Habis itu kita bikin lagi ini integer nomor antrean terakhir itu awalnya 0. Situ kita kasih boolean berjalan, aktivitasnya sama dengan true. While berjalan, integer pilihan dengan menu, kita panggil menu view, kita panggil lagi fungsi display menu utama yang di sini, yang ini. Kemudian kita bikin switch case. Nah, di sini switch dulu, pakai pilihan itu ada di dalam sini ya. Nah kita kasih enter dulu biar gampang dibaca. Itu tinggal kita case masukinnya case 1 apa gitu. Jadi sini case 1 antrean vaksinasi, kalau misalnya dia full maka kita tampilin antrean sudah penuh, mohon coba lagi nanti. Terus jangan lupa di break. Nah baru bisa lanjut ke inputannya. Nah gitu, nanti lanjut lagi ke input 2, ke case 2, case 3 dan berikutnya. Di sini saya percepat saja langsung ke hasilnya. Oh ya teman-teman, di sini saya lupa untuk membuat
fungsi display karena tadi kalau kita lihat sini public void display. Nah, sini saya belum buat fungsi display, jadi kita buat dulu di sini public void display. Kita cek kalau misalnya dia kosong, maka dari kosong tidak ada pasien yang menunggu. Terus tinggal kita return. Kalau dia nggak kosong, langsung aja system atau print line. Nah, ini saya percepat saja jadi langsung ke hasilnya karena cuma untuk nampilin data gitu. Sebentar. Nah, jadi hasilnya itu bakal kayak gini, display antrean. Jadi bikin dulu public void display. Kalau misalnya kosong, langsung tempelin kosong, langsung balikin aja, nggak usah balikin apa-apa gitu. Tapi kalau dia nggak kosong, maka kita bikin daftar antrean vaksinasi, jumlah antrean itu, panggil size nya, terus kita cek nih kosong nggak. Jadi kita set dulu nilai awalnya kosong segala macam kayak gini. Setelah itu baru kayaknya kita cek lagi, ini sudah set 1 sudah, cek dulu, perhatikan kodenya jangan lupa dicek gitu. Ini sudah, nah di sini sudah. Ingat nih, jadi nah ini kan nomor telepon, habis itu ini oke, ini kita pakai nama yang sama. Nah terus habis itu nih, kalau misalnya teman-teman lihat nih di sini nih, kan saya kan masukin nomor telepon, ternyata di pasiennya lupa, jadi tinggal masukin aja di sini nih, di kelas pasien, di sininya ternyata nomor telepon itu di 1 2 3 4. Sedangkan kalau misalnya di sini 1 2 3 4 5 gitu kan tertukar ya. Jadi kita tinggal putar aja, kita lihat yang pasien. Nah, ternyata alamat kita nggak butuhin, jadi bisa aja nih dihapus nih alamatnya, kita nggak perlu, tinggal hapus alamat. Nah, kalau cek lagi alamat apakah masih ada, udah nggak ada. Jadi si switch case nya bakal kayak gini. Kalau misalnya nggak ada, langsung berhenti aplikasinya, stop. Tapi kalau misal ada, maka input data pilihan pertama itu, pilihan kedua kayak gini. Ini untuk proses, nanti teman-teman bisa lihat di GitHub. Jadi untuk mempersingkat waktu juga, untuk mempersingkat waktu, karena ini sudah jam 4 subuh. Coba getaran. Tuh, jadi kalau kita nggak masukin nih misal 1 gitu, nggak bisa, dia tetap aturnya ke 5 tuh. Habis itu misal kita pilih 1 nih, kalau antrean misal nicknya 22 segini, asal dah. Nah kayak gini, nama Rizky Danu, usia 21, nomor telepon 8225422 apa kita vaksin dulunya belum. Tuh, nih pilihan nih, misal kita pengennya Sinovac, nah ini tuh tambahin ke antrean segini gitu. Itu vaksinasi sebelumnya. Nah ini, jadi ini tuh ngecek dulu nih si list Pindanu gitu. Kalau misalnya udah, berarti tinggal Y aja. Nah kalau misalnya kita lihat lagi antreannya, itu udah kosong karena si Danu udah dilayanin. Sedangkan kalau misal belum nih, Danu 1 nomor telepon, udah pernah vaksin, pilih yang ini nih, lihat nih sekarang 19 nih. Kalau misal kita lihat semua antrean tuh ada, kalau misal kita lihat yang antrean di depan gitu, nomor 3 tuh, ini bisa Danu segala macam. Nah gitu, kita bisa lihat stok vaksin, kita bisa nambahin stok vaksin, mau nambahin yang mana. Misal Moderna tambahin 4, tambahinnya kan sekarang 5 tambah 10. Kalau misalnya kita lihat lagi, nah ini jadi 15 gitu. Jadi itu nambah, yang pertama nambah, yang kedua itu langsung
si danunya jalan habis itu beres, ini lihat pasien yang depan gitu kan, karena cuma danu berarti cuma danu. Kalau misalnya kita tambahin lagi satu link yang asal namanya Naruto, usianya sekarang 30 tahun, nomor levelnya gini. Naruto udah pernah vaksin belum? Kita pakainya Moderna. Nah ini tambah ini, tambahin antrian ketiga, tinggal kita cek yang depan siapa tuh, pasti Naruto, pasti Danu, karena Danu yang paling pertama dan Danu belum beres gitu. Sedangkan kalau misal kita proses Danu nih berhasil, coba kita cek tidak tuh, vaksin Danu dibatalin, kita cek lagi antriannya tuh tinggal Naruto. Habis itu lanjut lagi, Naruto kita vaksin ya, berhasil. Cek lagi antrian udah nggak ada, cek lagi orang depan udah nggak ada, kayak gitu. Jadi logika mainnya itu di sini, di menu-menu ini gitu. Sebenarnya ini kalau teman-teman pengen rapi juga masih bisa dipindahin si switch cache nya ini, kayak gitu, kayak gini. Nanti teman-teman bisa lihat tadi di kode, ini mah tinggal panggil yang udah ada tuh. Nih, jadi ini buat daftar vaksin, defaultnya tampilkan daftar vaksin segala macam, kayak gitu teman-teman. Mungkin segitu saja, lumayan sudah 1 jam videonya, hampir 1 jam. Teman-teman kalau misal bingung atau ada yang terskip di penjelasan ini, bisa tanyakan saya di kolom komentar atau bisa tanyakan di grup yang sudah ada gitu, atau bisa tanyakan ke asisten yang ada, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya simpel kok untuk bikin tugasnya, yang penting teman-teman fokus, terus jangan ngasal buatnya, jadi dipikir dulu pengen buat yang kayak gimana gitu teman-teman. Terima kasih, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.